Terima kasih Tuhan. Kami selalu diingatkan dan diyakinkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami saat kami masuk dan berjalan dalam lembah kegelapan. Engkau ada di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan ini. Oleh karena itu ya Allah, apapun kebenaran firman Allah, jika memang itu datang dari Allah dan itu menegur kami, mengingatkan kami akan tetap bersyukur. Karena firman Allah sangat berguna bagi kami, mengingatkan kami, menegur kami, membawa kami ke dalam kebenaran. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran ini. Melalui hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah pada sore hari ini. Mampukan hamba-Mu dan umat-Mu untuk menerima dengan baik. Dan kami percaya bahwa itu sangat tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore semuanya. Kita bersama kita boleh belajar karena tema besar kita pada bulan ini persekutuan. Bagaimana saya dan saudara membangun sebuah persekutuan. Bagaimana saya dan saudara menyikapi kehidupan kita yang harus bersekutu. Bagaimana saya dan saudara hidup di dalam persekutuan itu. Bagaimana saya dan saudara bisa menemukan kemanfaatan dari persekutuan-persekutuan yang ada, yang saya dan saudara ikuti. Ini menarik saudara, karena ini menjadi satu hal yang prinsip dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena kita akan dibangun, ditempatkan dalam satu tubuh. Mau tidak mau saya dan saudara ini harus bersama. Tapi bukan hal yang gampang untuk saya dan saudara bersatu. Kalau kita bersatu, wah, ada kekuatan yang luar biasa. Kalau kembali kita mengingat akan keberadaan bangsa Indonesia, siapa yang menciptakan Sumpah Pahlawan? Gajah Mada. Bunyinya Sumpah Gajah Mada. Sumpah Pahlawan ya. Sumpah Pahlawan. Karena Gajah Mada ini menyatukan Nusantara, disatukan. Ada dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, kita mengenal Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air berbangsa. Berbahasa dulu. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Mundur lagi kita mengenal ada yang Jawa, yang Selebes, yang Ambon, bersatu semua. Mengerahkan dengan segala kekuatan yang mempertahankan Indonesia meraih kemerdekaan. Dan betul merdeka. Setelah merdeka mempertahankan kepulauan Indonesia dan banyaknya, nggak tahu saya Indonesia ada berapa pulau. Juga Pak ada berapa pulau? 100.000 lebih. 100.000 lebih. Saya percaya. Jawab itu. 100.000 lebih. Ya. Yang terakhir pulau apa? Pulau apa? Yang terakhir namanya? Yang pulau terakhir. Ada apa? Tidak buka internet. Nah, saudara melihat kasih dalam Tuhan,
melalui pribadi Yesus sama. Tujuan kita juga sama. Tapi yang menjadi perhatian saya dan saudara adalah kenapa? Kalau kita satu iman, satu kasih, satu baptisan, satu tujuan masih bisa ditrain mereka dengan kekuatan setan berjatuh di saudara yang sungguh amat luar biasa. Kita dikasih lihat ke Indonesia, tiba-tiba lepas saudara ya. Tiba-tiba lepas, apa itu? Anu suara itu namanya? Referendum. Pengen terpisah dari Indonesia. Mungkin nggak apa-apa juga itu mungkin kalau kita nggak tahu dibuka peluang seperti itu banyak. Pengen mendirikan kabupaten sendiri, ada makna tertentu. Ada sekelompok yang pengen nanti pisah dari kabupaten DD, dari kecamatan DD, kecamatan Ampung lain. Ya kan ini kan sudah tinggi total. Karena ada ketentuan untuk membawa diri masing-masing dalam perhatikan kepentingan yang lain. Sama saudara. Dalam kehidupan rohani yang saya dan saudara yang kita pelajari pada sore hari ini, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, waktu menulis surat ini, Paulus dalam penjara. Bayangkan saudara. Imam Paulus masih punya satu kerinduan supaya jemaat di Filipi ini tetap baik, tetap ada kesatuan kebersamaan. Dan judul bangunlah persekutuan dalam Tuhan. Dasarnya saling mengasihi dan merendahkan diri. Next terus. Saudara, jemaat di Filipi ini jemaat yang baik. Ada banyak pujian yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Mari kita buka Filipi pasal 1 ayat 5 saudara. Filipi 1 ayat yang kelima. Saya baca bersama-sama. Filipi 1 ayat yang kelima. Mari 1, 2, 3. Aku ucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini ada keteguhan, tetap terjaga persekutuan dalam berita Injil. Kemudian 4 ayat 10 dari masih kitab Filipi 4 ayat 10. Mari 1, 2, 3. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan hatimu. Jemaat Filipi bersama-sama memberikan support dukungan kepada hamba Tuhan. Dukungannya itu udah dungu tapi wani waktu duitnya totalitas mendukung untuk pemberitaan Injil di super menang. Jadi kan luar biasa ya. 3:14-18
Nasihat supaya tetap berjuang karena baca. Hanya adalah ini berkaitan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada dikenalkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda pembinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan dan ibadahnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Pasti ada lawan, ada pertentangan, dan lawan itu dikritik Paulus dengan keras saudara. Dalam Filipi 3 ayat 2, Filipi 3 ayat 2, dikritikan yang keras pada lawan-lawan Paulus saudara. Ingat rasulan Paulus pada saat itu ditentang oleh rasul-rasul yang lain, kemudian ada pengajar-pengajar yang lain yang memprovokatori dan dilawan oleh Paulus dengan sikap yang sangat-sangat keras. Filipi 3 ayat kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penungan-penungan yang palsu. Ini keras banget saudara. Hati-hatilah dengan anjing-anjing. Saya baca ini kok hebat tadi Paulus itu betul-betul tadi saya katakan Paulus dijamah oleh Tuhan, diberkati luar biasa dan diputus sebagai seorang rasul yang hebat. Dia berani punya keyakinan yang luar biasa prinsip karena nenek engkau memberitakan Injil yang tidak sama dengan yang diberitakan tolak saja dia. Tak ada seperti itu. Malah dikit malah yang salah Pak Pendeta aku ngajari salah, yang benar tinggi. Keselamatan itu tergantung kita untuk kasih karunia. Oh ya benar itu, tergantung kita itu. Itu dia juga. Kacau aja wah salah, yang benar ini. Ya, mulai mereka dengan banyak cara. Ya kalau menyebut Tuhan mereka adalah perlu mereka yang memikirkan diri mereka sendiri di dalam pekerjaan. Filipi 4 ayat 2 sampai 3 saudara. Nasihat-nasihat terakhir dari Paulus. Kita baca bersama-sama. Filipi 4 2 sampai 3. Mari 1, 2, 3. Euodia nasihati dan sedikit nasihati supaya statistik dalam Tuhan. Filipi itu dulu bernama Kremit ya, yang berarti mata air. Wah, ini daerah itu strategis sekali. Pertumbuhan jemaatnya luar biasa, dan sangat-sangat baik. Tapi di dalam sendiri, Paulus ingatkan supaya Euodia menasihati, Sintike menasihati, pemimpin rohani di sana itu bisa bengkok, berarti rusaknya persekutuan. Mungkin pendeta dengan dianya tidak cocok, mungkin pendeta dengan pengajar tidak cocok, mungkin pendeta dengan ketua
mungkin itu saja. Halo saudara, putus asa sepikir pendeta di Sumatera, pemimpin PBI dengan bapak-bapak, pemimpin PBI dengan anggota PBI, terancam di Sumatera ya, nyambung ke pemimpin Paduan Suara dengan anggota Paduan Suara, dia pakai itu. Coba kau pakai brand. Sesuatu yang baik yang sudah ada yang dilihat di benak maupun terjebak Filipi, kalau tidak dijaga itu bisa merusakkan kesulitan di Filipi, saudara. Ada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya, dan juga orang-orang Yahudi, orang-orang yang takut akan Tuhan jadi orang percaya di sana. Kompleks, saudara, banyak perbedaan yang ada di sana, dan itu rawan perpecahan. Makanya Indonesia itu rawan pecah. Berarti mulai diperhatikan, apa semua dengar waktu pemilihan antara Jokowi dengan Prabowo. Presiden itu Prabowo, kayak ini Jokowi ya iso. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, membangun persekutuan dalam Tuhan dengan mengasihi dan merendahkan diri. Telah harus saya dan saudara nyatakan dalam persekutuan kita Esther. Ingat saudara, ada filosofi satu ini, satu patah banyak jadi wah. Tetapi kita gini melayani, ya tetap kesel itu saudara. Ya, iso mentek diri nama sendiri. Tapi nek bahan-bahan saudara, enak-enak. Saya ingat saudara waktu saya pelayanan di Paul Jaten, saya sudah di terminal Prisa, teman saya harus ke Klaten, turun di terminal Kartosuwo. Ya. Kami naik motor boncengan, gantian. Menjadi sedan. Bahkan dari Bali, dari Bali, aku kesel dari kawah. Dari tadi di sini, dari aku terlibat pasal dia atas kalau dia tadi itu di sini ganti-gantian. Saya lihat juga, tapi di mana lalu baru di baru di sini lebih ada sosok yang punya enak saudara, bisa guyu-guyu, soalnya senang dan prosok saudara, tekanin di sana kita itu angkat, keren, dari kakek ngobrol di mana mau enak, dah, ini ngobrol kayak gini, sebentar ini, aku mencari buka sapi ya, sudah buka sapi balik sekolah, bener sih, mencari susah, mau nggak ya ingin, gimana? Indah sekali saudara, kalau saya dan saudara punya filosofi seperti itu saudara. Siji punya kekuatan sini, bukan tolong pala oleh kakeran, tapi tidak pakai dobian punya coba untuk lapor untuk cuma sampai total itu saudara. Mereka punya siji sama dulu, nopo siling, wah nopo sudah kayak soal konteksnya itu kita lihat ya. Wah, gampang kepala yang cici dan DBA. Nek dia gampang ceklek. Aku itu persoalan
Karena saudara baru subuh jam 4 nanti mau bisa yang mengenal saudara. Ya sampai itu layanan waktu awal saudara. GWA, SK Poster malam ini barengan kayak itu musik kan, pun gitu. Jadi betul makna ini ada di dalam makna ini ya, musik. Semangat saudara enak. Enak support untuk disemangatkan, dilaksanakan, dorongan enak sekali. Ini saudara, saya perlu kita waspadai perpecahan bisa terjadi karena perbedaan karakter. Silakan saudara baca yang nomor 1 sampai 2. Silakan dan dulu. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Amin. Jadi perpecahan itu bisa terjadi oleh karena ini saudara perbedaan karakter. Kita masing-masing kan dalam karakter berbeda-beda. Ada yang lembut, ada yang denyet, ada yang slow, tenang, ya, ada yang rotok. Kucing dia adalah manusia rata-rata sudah sungguh-sungguh dibuang, kita mengenakan manusia baru. Ya, bukan seperti itu loh. Saya dulu mengakal, saya dulu mesuap, saya dulu dari Yesus. Ya, kan harus berubah kan? Gimana oke? Ya apa ya? Yes atau yes? Oh iya. Ya seperti itu. Hati-hati itu kalau Tuhan saya bersuara dengan di tengah-tengah kita dia ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Arab, ada orang Papua. Ya, kalau kita tidak bisa memahami itu ya, kita banyak karakter itu menjadi Yesus adalah saudara. Ada kerendahan hati, ada kasih seperti itu. Perbedaan kedua, perbedaan kedewasaan rohani. Kita lihat Keluaran 17 ayat 2. Firman Allah, marah dan Musa adalah orang Ibrani. Rohani. Perbedaan kedewasaan rohani. Keluaran 17 ayat yang kedua. Silakan. Adanya perbedaan kedewasaan rohanian. Kita harus yakin, ya. Musa yakin akan pemeliharaan Allah, pertolongan Allah, umat
Ya wis sepuh kok ya semono perlakuannya kan seperti itu tadi. Kan diajari oleh saya pada orang tua bagaimana ya anak piye. Ya wis apa-apa bocah-bocah, mesti bocah-bocah ora ngerti. Betul. Saya ingat ya waktu di Merdeka kalau tidak salah ya waktu kita pakai sarap pakai pipa anaknya dolanan ditarik kenapa pipa anak seperti ya weh kalau mau sih murah-murah apa belajar nih kita mau pasal orang dari desa pemain bola dipakai nggowo anak-anak berbulan sepatu beberapa itu ada sing maksudnya mana kakak saya ada bawa wayo apa ini dia bilang sih dah mah oke enggak di pola harus keluar tapi ini udah kita punya main di situ rumah kan begitu ya dan perbedaan kedewasaan rohanian yang kita sebagai umat harus kita lihat ya. Kita yang dewasa rohani yang pemimpin yang tadi gowo banyak gowo yang bangun kaum ya gula lapun kaum hati-hati sampai itu dan masuk ada seni dalam mungkin dalam membalapkan saudara dalam pembina ketua KPI dalam membawa kelompok juga kan tidak bisa itu masuk Arab mungkin KPI itu masuk sih orang pegang sesuatu diri orang kalau atau kita bisa jadi mereka itu kerja dari tekanan lagi setengah pintu ada cuma terus cuma kain aduk terus sudah meraup ujungnya ganti ya udah seperti itu sudah bisa kita yang di masa lalu ini harus mengerti ya kemudian perbedaan status waktu dalam kesempatan 9 ya orang Yahudi dan Samaria Yesus yang sama Samaria tapi tidak bergaul tapi ada bergengsi kamu orang mana ya kamu orang Indonesia atau orang Jawa di tanah Jawa apa tidak dilihat nah itu saja di sana bersyukur sekali kita waktu saya pakai pelayanan di daerah istimewa dan kalian pakai bahasa poli tadi ini banyak belum yang sini kita bukan muncul sini ngomongnya kan lawan ya nah ini ya kita nih orang kita pilih tapi sampai di sana rejection ya enak aja bisa enak gitu kan dalam Islam sudah orang bisa dosu saja di sini dosu kita saudara dosu adalah temanya anak muda dan teman saya sendiri sudah berbicara sebagai pemimpin pembina dosu di tempat ini ya dosu ibadah kita kayak ya contoh Pak terima kasih Pak jadi Tuhan oh kamu berapa dosu tak dari kami sampai kapan mesti kita bantu umur sama ini bulan boleh kita bekerja ini baru status sampai sekarang pertama dulu kan isi dulu ada kasih saja ada apa tahu asalnya boleh kalah kalau kayak gini dan sudah masalah ini terus itu orang itu menurut siswa bisa sampai di bawah itu mana aja mereka di sini di sini
kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Ini untuk kita juga. Ya, dalam keberagaman saja saudara, dalam tingkat kedewasaan rohani yang berbeda-beda, ya, dengan perbedaan suku, perbedaan golongan, gitu. Seperti ini baptis ya, golongan A, B, C, D, ada itu dasarnya apa pada golongan A itu wanita, golongan B sama ini, golongan C sama ini. Saya ketemu kocok itu golongan C, itu golongan A, itu B. Lu kok bisa begini nih? Nah, terdapat yang itu terjadi. Mana ini? Ekspornya mana itu? Mungkin sudah disilang Soviet satu ini sudah baru Soviet baru. Seperti itu saudara. Hendaklah saya dan saudara sehati, sepikir dalam satu kasih, satu tujuan, satu tujuan. Kita bisa saling bersua dalam Tuhan. Itu harus saya dan saudara ke depan. Mari kita berdiri bersama. Satu dalam satu dalam kuasa. Kuasa yang sama yang boleh kami terima dalam persekutuan kami. Sebab kami bersaudara. Biar kami satu seperti Kau dan Bapa satu, dan kami meyakini bahwa Yesus adalah Allah. Sehingga dunia lihat Engkau dalam kami. Jadikan kami satu ini. Biar kehendakmu jadi
turun sebagai manusia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi satu dengan kami umat manusia. Dan kami yang percaya dan mengasihi Engkau terikat menjadi satu tubuh dalam Kristus. Satu hal yang terindah, kami menjadi bagian dari tubuh. Terima kasih Tuhan. Kami mau Engkau menyatukan kami dalam satu di dalam kuasa. Kami bersaudara. Kami boleh saling bersupport secara totalitas, memberikan yang terbaik, support dukungan yang terbaik. Karena yang kami lihat bukan apa yang sudah kami terima, tapi buah yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu untuk mengingatkan kami. Kami mau Tuhan Kau berikan kepada setiap kami hati seperti hari, supaya kami boleh memiliki kesatuan, keseharian, kesejuan dalam satu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan, jagai umat-Mu, jauhkan umat-Mu daripada sakit penyakit, mara bahaya, orang-orang jahat dan kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan, studi umat-Mu diberkati. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan mengalir selalu kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Kami tidak perlu takut menatap masa depan. Kami tidak perlu khawatir dan gelisah saat kami melihat jauh ke depan. Karena hari ini menjadi bagian yang terpenting bagi kami Tuhan. Kami mau bagian terpenting hari ini, kebenaran firman Allah mendasari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi dan sore ini. Berkati umat-Mu juga yang boleh bersama-sama dengan kami, baik ibadah pagi dan ibadah sore. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami kembali dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Satukan kami Tuhan melalui pertemuan-pertemuan ibadah bersama. Dan biarkan kami bisa mensupport, mendukung dan melengkapi satu dengan yang lain. Hamba-Mu yang mempercayai bahwa teman-Mu tempat ini berdoa. Bila kita yang berkala daripada Bapa di surga, dan kasih karunia dalam Yesus Kristus, dan pimpinan daripada Roh Kudus akan menyertai kita semua, mulai hari ini sampai malam. Dalam nama Yesus Kristus, hamba menaikkan doa berkati. Haleluya. Amin.
berusaha dengan saudara kita seiman sekerja selayaknya. Berkat Yesus